kebetulan yang alhamdulillah nyambung gitu loh. Kan banyak juga yang bilang mereka nih kayaknya twin flame, karena kalau dari video-video lama itu banyak banget loh Fuji sama Aesar tuh kesamaannya, tingkah polanya, apa yang dipakainya, seleranya itu banyak banget yang mirip guys, sumpah. Itu tuh sampai surprisingly ya. Dan banyak kok orang juga yang sempet digosipin deket dengan Fuji segala macam, tapi kan ya ada yang heboh, ada yang biasa aja gitu. Jadi semua juga tergantung faktor rezeki-rezekian dan keberuntungan gitu. Jadi Oke, halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cak Mam Jum. Semuanya bagaimana kabarnya? Semoga selalu dengan kesehatan, lancar, rezeki, mudah, segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman semuanya, jadi kesempatan kali ini saya ingin memberikan video reaction kembali. Nah ini terkait momen dimana ketika si Fuji berada di Jepang sepertinya teman ya. Momennya kala itu tahun baru ya kalau nggak salah ya. Oke, dan ingin menunjukkan yang lagi joget-joget, si Fuji joget, si Mamari juga joget. Dan ada tanggapan dari SR siapa entah itu teman ya. Ada dua respon terkait kapal Aesar mau dikemanain gitu katanya. Supaya tidak terjadi gagal paham, langsung saja kita simak video berikut ini, monggo. Tinkerbell, Mickey, tiramisu, Rahim. Rasa anggur. Jangan mau cium manu dulu. Aku mau coba. Mau. Ini berdua. Itu apa kak? Yogurt. Oh ya. Bunda mau suka asin, asam. Iya sih. Apa itu? Paket. Coba ini. Enak apa? Tapi ini enak. Itu ini baru ini terakhir. Ini enak. Enak ya? Enak. Oke, ini nampak apa nih, apa ini nggak terjun, ada patung buahnya, ada patung itu, ada airnya ya mengalir ya itu, keren banget ya, bagus ini, nampak nih keren banget ya ini, si Fuji sama teman. Di mana lagi ada yang setinggi kamu? Di mana lagi ada yang setinggi kamu? Maksud, teman-teman semuanya, apa maksud ini? Di mana lagi ada yang setinggi kamu? Coba, Oke. Wow. Ini yang juga ya. Digoyang ini asik. Oke. Mantap. Oh ini juga parah juga teman ya. Itu yang masih kecil. Turunnya ya. Sama ya. Oh, Aesar langsung pusing melihat Fuji dan Jennifer giol. Ya, gila. Ini lagi jadi ngeditnya nih. Bisa masalah. jadi tadi juga ada yang nanya soal podcastnya. Jadi ada Era ya, akun Era, intinya itu kayak radio gitu di Malaysia ya kan. Mempertanyakan kan, mereka juga tahu kan kalau si Aesar ini udah famous banget di Indonesia ini kan. Terus ya akhirnya mereka mewawancarai Bang Anas lah. Sebenarnya maksud tujuan Aesar itu di Indonesia tuh apa gitu kan. Sebenarnya gue tuh agak bingung juga sih mau bahas ini, karena takutnya nanti kayak diputar balikan gitu loh. Karena memang di podcast itu, paham kan maksud gue, maksudnya gini loh. Jadi karena itu konteksnya itu sebenarnya lagi membahas secara general ya kan, nggak mungkin juga kan Bang Anas bakal bercerita kalau
menceritakan kehidupan pribadi Aisar tuh kan nggak mungkin. Jadi dia pasti jawabnya itu ya jawab secara diplomatis lah gitu loh. Ya intinya kan tujuannya Aisar ke Indonesia kan ya memang selain dia itu mau mengembangkan bisnisnya juga di sini gitu. Dia kan namanya juga pengusaha kan. Jadi memang ada, karena kan memang Bang Anas itu kan pakai bahasa Inggris kan, terus ada kata-kata engagement lah sama friend. Gue sih nggak denger girlfriend ya, aku sih dengernya got a friend gitu, maksudnya mendapatkan teman lah. Nah engagement di sini tuh bukan pertunangan, maksudnya bertunangan. Memang benar arti harfiah engagement tuh itu, tapi sebenarnya konteks di wawancara itu bukan engagement yang pertunangan, tapi lebih ke engagement ke society, maksudnya inilah berusaha mendekatkan diri, susah juga gue jelasinnya maksudnya tuh biar akrab gitu loh, biar mendekatkan diri ke rakyat Indonesia lah, maksudnya ke masyarakat di sini gitu loh, supaya lebih akrab, lebih deket gitu loh. Karena ya memang ada tujuan bisnis dia juga di sini di Indonesia ini. Tapi selama dia menjalankan misi itu ya bukan nggak mungkin kan kalau dia juga nanti akan bertemu banyak teman gitu loh. Intinya sih Bang Anas tuh ngomong kayak gitu cuy, nggak. Ya lebih diplomatis sih sebenarnya, wawancara itu lebih diplomatis, bahwasanya ya si Aisyah ini kan entrepreneur ya, young entrepreneur, pengusaha muda yang memang dia lagi mengembangkan bisnis di Indonesia gitu loh. Itu, dan bukan tidak mungkin dia menemukan jodohnya di sini. Ya bukan nggak mungkin lagi, emang dia menemukan jodohnya di sini. Ya salah satu juga, ya kan nggak mungkin juga kan dia mau bilang tujuan ke Indonesia cari jodoh gitu loh. Ya nggak mungkin lah di konteks podcast radio itu ngomong seperti itu cuy gitu ya. Pas dia akan ngomongnya itu secara general aja gitu loh, secara umum gitu. Ya tapi intinya apa sih, ada istilah adalah pantunnya itu kan ya, cari jodoh ya plus berbisnis juga gitu kan, ya nggak sih gitu guys. Itu sih kalau dari point of view gue seperti itu. Jadi gimana nih kapal Venus nih, kita siperin juga, seru juga nih kalau berdua nih. Kayaknya udah mulai Bang Anas nih udah mulai agak sedikit ekspresif ya. Gitu guys, kita lanjut lagi ya. Baiklah pemirsa, setelah banyak yang melihat tayangan Aisar lagi jalan-jalan di Bali dengan Mamari, tiba-tiba sekarang banyak ada dua pro kontra ya. Ada yang kapalnya sudah mau karam, gak ikut berlayar lagi, ada yang masih berlayar lagi, masih tetap pada tujuan awal kita itu mendukung Aisar dan juga Fuji. Kalau aku ya, VOV aku ya, menurutku, jadi kehidupan orang-orang public figure tuh ya, orang-orang terkenal tuh tidak sesimpel yang kita bayangkan teman-teman. Mereka tuh nggak segampang sebaca itu. Jadi ada hal-hal yang kadang kita memang tidak bisa lihat dan tidak bisa ditunjukkan ke publik gitu. Kalau menurut aku sih, dari beberapa aku mengikuti juga live temen-temennya, komentar segala macam, feelingku sih sebenarnya Aisar itu berkomunikasi kok dengan Fuji. Nah karena kehebohan kemarin itu kan mereka akhirnya sekarang lebih stay private gitu, jadi nggak gampang nyebut-nyebut lagi. Udah awal-awalnya kan buat lucu-lucuan ya, buat seru-seruan, tapi makin kesini justru biasanya kehidupan public figure itu semakin quiet atau semakin diem, itu biasanya justru lebih mendekati benar atau lebih mendekati fakta atau kenyataan. Kalau yang justru diomongin, dihumbar ya, kecuali mereka memang publish gitu, itu biasanya untuk bercandaan. Tapi kalau misalnya udah lebih diem, itu biasanya justru lebih mengarah kepada fakta, atau lebih mengarah kalau dalam hal ini mereka sepertinya mereka ya memang berkomunikasi. Itu sih POV aku ya. Kalau pada akhirnya nanti mereka sebenarnya udah deket, tahu-tahu nanti fakta di lapangan berikutnya
ketahuannya pas justru udah, bisa jadi justru ketahuannya kejutannya mereka mengabarkan kabar yang lebih baik, hubungan yang lebih serius, atau mungkin juga malah udah pisah. Kita kan nggak pernah tahu. Tapi pada saat ini, kalau VOP aku dan feelingku ya, itu mereka deket kok, akrab gitu. Maksudnya ya sering berkomunikasi, penjajakan lah, pendekatan gitu. Kenapa Aisyah sekarang sangat menjaga sekali untuk nggak gampang nyebut, nggak gampang mengkait-kaitkan gitu loh. Karena dia nggak mau pokoknya apa-apa itu dikaitkan lagi dengan Fuji, diusik-usik gitu segala macam. Terus kalau misalkan sekarang dia ke Bali nih temenin sama Mamari gitu ya, mamanya Kamari, ya wajar-wajar aja guys, kan dia bisa berteman dengan siapapun, dan maksudnya sikapnya dia juga yang normal-normal aja, yang biasa aja. Memang seperti konyolnya dia, memang sih kadang gue ngeliat tuh dia suka kayak agak, anaknya memang hyperaktif aja gitu. Tapi itulah dia gitu, dan dia bisa berteman dengan siapapun, toh dia juga tidak yang kontak fisik ya. Perhatiin, coba, jarang kan dia tuh kalau sama cewek rangkul, deket, nempel, bahkan dia agak menjaga gitu ya. Ada terbatas gitu. Kalau ngomong, bercanda mungkin ya akrab, tapi kalau untuk sentuhan fisik segala macam itu menurutku dia sangat menjaga gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang memang feeling yang mungkin beda ya, yang merasa aduh kayaknya nggak deh, kapal kayaknya bakal karam, ya nggak apa-apa juga, nggak salah juga, tapi please tolong kita juga bantu untuk janganlah dihujat, karena kita nggak punya hak apa-apa juga ya untuk melarang Aisyah juga gitu. Kalau memang kebetulan kemarin dia berkaitan dengan Fuji dan akhirnya namanya jadi naik, namanya jadi lebih terkenal, followersnya lebih banyak, itu sebenarnya rezeki dia aja, kebetulan yang alhamdulillah nyambung gitu loh. Kan banyak juga yang bilang mereka nih kayaknya twin flame, karena kalau dari video-video lama itu banyak banget loh Fuji sama Aisyah tuh kesamaannya, tingkah polanya, apa yang dipakainya, seleranya, itu banyak banget yang mirip guys, sumpah. Itu tuh sampai surprisingly ya. Dan banyak kok orang juga yang sempet digosipin deket dengan Fuji segala macam, tapi kan ya ada yang heboh, ada yang biasa aja gitu. Jadi semua juga tergantung faktor rezeki-rezekian dan keberuntungan gitu. Jadi menurut aku kalau memang Aisyah ini orang yang friendly, dia datang ke Indonesia, dia datang ke negara tetangga ya kan, ketemu dengan teman-teman baru yang mungkin dia baru kenal, baru deket, masa iya dia mesti nggak friendly guys? Masa mesti judes? Kan nggak juga. Yang penting kita lihat juga sikapnya, tidak berlebihan, kontak fisiknya apa gitu aja sih. Jadi kalau aku sih masih tetap di kapal Bang Aisyah dan Neng Fuji. Semoga apapun itu yang baik buat kalian, dan insya Allah kalau memang berjodoh, mudah-mudahan bener memang Aisyah sedang menyiapkan sebuah kejutan istimewa yang hasilnya mudah-mudahan oke. Nah teman semua, jadi setelah barusan video ini bisa saksikan ya, ini terkait momen dimana ketika saat Fuji dan juga Jennifer sama-sama berjoget, asik lah jogetnya ya, asik pokoknya ya, dipandang enak. Dan juga ada respon atau tanggapan dari seorang kakak ini teman ya, bahwasanya itu ada kemiripan dan juga kecocokan Aisyah dan juga Fuji. Dan wah, bagaimana komentar teman semuanya, yuk komen di sini, dan yang mau naik kapal lagi monggo ya, katanya gitu. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.